Pertama, maaf saya datangnya terlambat karena ngobrol dengan Pak Bupati ngomong tentang ini juga gitu. Jadi artinya tadi Mas Metri ngomong bahwa kita kan tujuannya adalah bagaimana memberdayakan kampung-kampung ini supaya hidup lebih baik. Itu yang satu. Kedua, sebenarnya mencegah supaya tidak terjadi dibeli oleh orang berduit gitu. Ini tantangan mungkin yang rada berat karena ini kengeng-kengeng gitu orang jualan deh. Akhirnya kita bikin jungkir balik, bikin desain yang keren-keren malahan wah lebih seru lagi gue beli yang itu. Jadi ini artinya kita mesti hati-hati nih, strateginya rada penting. Jadi yang saya lihat tuh cara kita mendekati masyarakat itu sangat penting. Memahami supaya kepada masyarakat bahwa Pak, Anda ini berdiri di atas tanah emas, jadi jangan dijual, jangan cepat-cepat dijual gitu. Tadi juga ngomong sama Pak Rudi tentang bagaimana caranya kita bantu dengan sertifikasi supaya mereka tuh lihatnya ini adalah emas. Kita mau jangka panjang, kita mau tuh cucunya bisa dapat, bukan cepat-cepat jual. Udah itu beli mobil ketabrak terus akhirnya ya udah selesai kan, gitu. Nah ini jadi yang rada penting. Jadi kalau kita ngedesain ini kita mesti mikir dari arah ini. Bagaimana kita melakukan mimpi kita supaya bisa mereka tuh ya lebih bahagia dan tidak dibabak lah gitu. Tadi diomongin jadi sedikit ini massal ya Pak, terjadi massal. Tadi kayak umpamanya saya ingatnya di koran ada sekolah, hanya sekolahnya aja, rakyatnya nggak ada. Nanti sama juga di sini ada makam itu, masjidnya ada, tapi orangnya nggak ada gitu. Penghuninya habis. Udah dibeliin sama orang lain gitu. Jadi gimana nih caranya? Contoh aja di kalau nama saya lupa nih, nama apa nih? Nama kampungnya nih yang saya lupa. Umpamanya ada ide kan kos-kosan. Tuh, jadi kita mesti mikir nanti kita bangun kos-kosan terus tiba-tiba nggak ada yang ngekos gitu. Jadi artinya tadi selain kita nanti mau kerjasama dengan CSR dan lain-lain, kita harus juga mikir nih, kita bangun kos, jadi kita ngibulin warga dong, warga lu bikin dong ini kos-kosan gitu. Dia bangun-bangun rame-rame, tiba-tiba nggak ada yang huni-huni gitu. Nah jadi artinya kita harus mikir, mungkin kerjasama juga dengan CSR. CSR bisa nggak kamu pikirin karyawan Anda udah di les gitu. Kalau kita bikin kos, bisa nggak langsung diisi? Nah kayak gitu, jadi masuk. Karena sering kita bangun MCK, kos-kosan, bikin apa gitu, bikin restoran, bikin apa, nggak ada yang datang. Nah ini saya sebenarnya diajarin sama Pak Ade juga ngomong gitu, gambar itu bagus gitu, tapi nanti kosong gitu. Jadi ini inti pertama, maka itu partisipasinya warga untuk mau itu satu, tapi saya sebutnya captive marketnya. Captive marketnya itu juga penting untuk kita. Contoh aja yang saya tertarik banget, kita mau bikin apa tadi homestay kan? Homestay. Jadi homestay itu rakyat tiba-tiba bisa melawan atau apa menandingi lah gitu hotel-hotel yang gede-gede dari situ. Kita bisa dong bikin juga hotel milik rakyat, hotel punya kampung. Nah caranya kan kita harus profesional juga. Nanti orang datang itu mana ke lobby mana nih? Waduh, terus gue bayarnya mana? Terus ada yang mau nginep di sana dimusuhin sama tetangganya, terus berantem antara berdua. Nah kan ini penting banget tuh. Jadinya mesti jadi manajemennya juga masih penting. Saya kayaknya mau komen. Oke, jadi pertanyaannya ini adalah how to do it. Jadi kita tuh punya khayalan fisik, desain, nah how to do it itu. Nah itu ada proses. Selain proses FGD dan lain-lain. Nah, warga akan sering nanya, kalian ngobrol aja atau bikin gambar keren-keren gitu. Terus gimana gitu kan? Nah ini gimananya harus ada bantuannya Pak Erwin gitu. Ya, nggak tahu Pak Erwin dompetnya berapa gede, nggak tahu. Atau CSR. Ada Pak Leo kok. Ada Pak Leo dari Habitat. Dia juga keringet dingin tadi. Solusinya ada di Leo. Tapi artinya gini, caranya kita kan adalah pemberdayaan. Jadi kita nggak bisa bilang, developer, kamu bangunin dong kios-kios gitu.
kasih kios, kasih ini. Akhirnya warga itu jadi, ya udah kita tidur aja ya, besok dapat kos-kosan gitu. Kan udah itu ya udah, terus besok jualan deh sekalian kos-kosannya. Apa tadi yang Anda bikin ini? Kontainer kan? Dan capek-capek kita cari kontainer sedangkan total dijual dulu. Kan makanya mudah dijadikan dulu. Maka itu saya rasa yang ini perlu sesuatu pemikiran yang mungkin beyond arsitek nih. How to do it antara lain adalah stimulus. Jadi kita stimulus yang kita pakai untuk kos-kosan lah, contoh kos-kosan. Stimulusnya gimana yang kita masukin? Apa kita bikin stimulusnya tuh udah ngasih aja kos-kosannya gitu, mereka tidur udah itu jadi gitu. Atau kita suruh mereka ikut kerja. Nah kalau kerja full time ya nggak bisa dong, mereka juga kerja kan. Jadi bisa, nah ini desain stimulusnya gimana? Contohnya kita bilang aja, oke, kita bantu, Pak Bupati bantu bikin kos-kosan. Tapi kamu ya minimal ada 2 anak lah, 2 anak Anda atau Anda sendiri ikut bantulah sekali atau 2 hari seminggu gitu, ikut ketok-ketok supaya dia merasa ini punya gue juga, gue ketok-ketok sendiri gitu, enggak. Karena bedah rumah tuh kayak gitu terjadi. Bedah rumah itu kampung-kampung dikasih, kontraktor datang bangun, selesai nggak ada rasa pemilikannya itu. Nah ini kita lagi mikir nih, kita cari stimulus yang supaya mereka merasa memiliki. Kedua, kalau kita mau bikin kos-kosan, terus masa depan mau bikin warung, kan kalau kita mikir nih kita mau bikin warung gitu, mungkin awalnya nggak ada yang datang, belum tahu ada warung di dalam hutan itu. Nah jadi artinya kita mesti mungkin ya jadi otak bisnis lah. Awalnya kalau kos-kosan saya rasa pasti bisa, karena kita dekat BSD banyak tuh tukang sapu, satpam itu cari rumah pasti dapat lah. Cuman mesti diorganize. Nanti pelan-pelan menjadi homestay itu. Jadi homestay sambil ada apa namanya restoran apa yang Pak Bupati ngomong kayak gitu, macam-macam lah, aneka makanan tradisional dan lainnya di pinggir kali, ada kompornya dikit, ada musik gitu kayak di Bali atau di Jogja. Ada satu contoh tuh di Jogja kalau saya itu sama Kompas. Jadi Kompas CSR-nya keren, jadinya keren. Nah artinya itu stimulusnya bentuknya apa? Kedua, stimulusnya itu jangan sampai tabrakan gitu. Bilang aja ada satu stimulus bikin tadi kos-kosan, terus ada stimulus bikin warungan, terus ada stimulus bikin apa tadi apa lagi? Kontainer. Gitu. Terus ada stimulus, contohnya rumah-rumah yang kena banjir. Itu kita gimana caranya supaya mereka mundur? Jadi kita masih mikir nih, mundurnya kemana? Itu tanah siapa kalau kita mundur ke sebelah? Terus siapa yang ini? Dia punya duit nggak untuk nyicil? Jadi ada banyak pertanyaan nih. Kita emang dari sisi kita kan bilang, oh iya, orang yang kena banjir ya mundur lah gitu. Ini mundurnya gimana dengan segala macam masalah pertanahan dan lain-lain. Nah, kita bisa main juga dengan pertanahan. Jadi bilangnya pertanahan. Jadi kan itu tanahnya negara. Di negara bisa ya udah deh, gue kasih lo deh tanahnya. Tapi kamu yang ngurusin dong urusan bangun rumahnya, cicil lah ke bank, gaya apa? Ada program-program ini kan, PU program 1 juta rumah. Terus dia ngamuk-ngamuk bilang, iya, cuman fondasinya aja 1 miliar nih, jurang begitu tinggi gitu. Nah, jadi mungkin yang fondasinya mesti diurus. Ini terjadi di Aceh. Jadi rumahnya semua dikasih anggaran tetap, tiba-tiba tuh jurangnya gede, atau mungkin ada fondasi yang kena tsunami, mesti dibongkar dulu, udah 100 juta sendiri, nggak tahu ngomongnya. Nah, yang lain adalah tadi ngobrol sama Pak Bupati juga tentang idenya beliau tentang wisata air sepanjang kali Cisadane. Jadi kita kayaknya perlu mikir gimana kita saling gabung nih antara semua. Jadi jangan sampai kampung A, kampung B semua lain-lain. Emang perlu kan khasnya itu keluar, tapi persahabatan atau menyambungnya itu biar gabung. Tadi saya lagi lihat tuh yang idenya bambu itu, ngeong-ngeong itu, keren tuh.
Nah, kalau bisa biar sekalian aja itu juga ada di situ, ada juga di situ gitu. Jadi kalau naik sepeda gitu kita, wah ini kita masuk wilayah jalur sepeda gitu. Yang lain apalagi yang urusannya bisa saling nyambung. Nah itu rakit. Mungkin rakit dari sini sampai ujung sana gitu. Nah kan mesti kompak kan, saya mau bayar rakit gitu. Ada apa stasiun rakit lah anggap aja. Jadi semua kampung punya stasiun rakit gitu. Terus di stasiun rakit kita ngomongin apa supaya bisa dapat duit gitu. Bilang aja jual permen, jual ini. Biar mirip lah gitu. Nanti di sana permennya harga 15.000, sana 10.000, sana 6.000 kan udah ribut lagi. Jadi biar kompak. Mungkin manajemennya kompak. Mungkin jadi saling bersama-sama deh. Jadi, nah untuk profesionalisme mungkin dibantu dengan franchise. Jadi artinya manajemennya itu biar cari deh yang keren-keren yang jagoan gitu. Mungkin nggak habis ya. Cukup. Ini saya tutup aja, sebenarnya banyak tapi 1 menit. Satu yang saya rasa rada penting antara kita semua adalah mungkin masing-masing kan kita semua di pinggir kali. Bisa nggak kita sama-sama, ya bukan mungkin nggak sama-sama, masing-masing, tapi nanti jadi sama-sama lagi. Bikin kriteria urban design guideline kriteria di pinggir kali apa? Jadi siapa yang mau bangun ini udah ada rumusnya. Saya pernah usul kenapa garis sepadan sungai itu hanya satu garis. Kenapa kita nggak bikin 2 garis? Kalau 1 garis kalau udah keluar bongkar, itu rumusnya gitu di SDA. Kalau kita bikin 2 garis, kita bisa nata itu secara urban design. Nah mungkin ini sesuatu yang baru untuk Pak Bupati. Di Tangerang saya bikin 2 garis, di SDA segaris nggak masalah, gua di sini 2 garis. Karena apa? Bisa nata di masa depan secara urban design. Kalau segaris kan yang di belakang itu, nah gua udah aman kok, jadi ngapain gua ngubah-ngubah saya? Yang kena garis aja yang dibongkar. Jadi ada itu. Oke, terakhir adalah urusan dana tadi. Ya. Dana kita terbatas. Ini ngomong kayak udah punya dana aja. Kan kita nggak bisa bilang ini berapa rumah tuh di sana kita bebenah gitu kan. 200 rumah, sebelah sana 400, sana 600 kali berapa gitu kan triliun. Ya nggak triliun lah, tapi banyak gitu. Maka itu kita kayaknya ke warga kita ngomong siapa dulu yang kita bantu. Jadi kita bikin priority list. Jadi yang paling miskin, yang jompo, yang cacat, nah, mereka dulu kita bantu. Bikin daftar. Nah supaya nggak ribut segala, biar mereka yang bikin daftarnya. Ayo kalau ada duit sekian, ayo siapa duluan yang kita tunjuk, yang kita bantu siapa duluan. Yang belakangan ya nggak ada duit habis itu. Yang mungkin tahun depan ada gitu. Ada di dalam list itu, list priority list nomor 1 yang paling parah, bilang aja janda, anaknya 100, gitu-gitu lah. Jadi perlu ada itu supaya kita tahu bagaimana kita benefit. Oke, Oke, terima kasih.